Assalamualaikum sahabat FGLSN, salam literasi. Sekarang saya sudah dengan narasumber. Ini seorang profesor masih hangat, Bapak Profesor Dr. Budianto, dosen senior dari UNESA. Pak Budi, Ya. silakan perkenalkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Budianto. Jadi Budianto saja. Saya sekarang menjabat Kepala Pusat Studi dan Layanan Disabilitas di Universitas Negeri Surabaya. Pak, kalau profesornya di bidang apa nih, Pak? Profesor saya di bidang pendidikan khusus, yang dalam pendidikan inklusi gitu. Jadi orasi saya tentang pendidikan inklusif berbasis budaya pendidikan lokal gitu. Pak Budi, kan Pak Budi ini sudah sering ya mengikuti kegiatan-kegiatan anak berkebutuhan khusus, Iya. terutama lomba-lomba. Iya, Entah iya. sudah berapa lomba nih Pak Budi ini. Juri keabsahan, juri berbagai lomba gitu ya. Iya, iya. Termasuk guru-gurunya kan. Menurut Pak Budi sebetulnya sejauh mana sih potensi dari anak berkebutuhan khusus itu? Ini saya melihatnya tidak hanya dalam konteks memberikan reward kepada anak berkebutuhan khusus, tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana kita dapat menemukan potensi atau anak berkebutuhan khusus yang memiliki potensi atau bakat, sehingga berikutnya setelah kita temukan itu diharapkan ada pembinaan yang masif lah gitu, agar potensi itu bisa optimal sehingga menjadi karir. Jadi tidak mohon maaf ya, sementara kemarin itu orientasinya kan ini juara ini, tapi setelah itu kita tidak jelas apa yang kita lakukan. Nah, sejalan dengan sambutan Pak Direktur kemarin, Pak Samto, dalam membuka kegiatan ini, saya sangat menggarisbawahi bahwa setelah menemukan ini, apa yang harus dilakukan? Apabila dari pusat prestasi nasional hanya sampai tingkat menemukan, maka bagaimana kerjasamanya dengan lain, misalnya dari Direktorat Manajemen yang mempunyai kewajiban untuk membina tadi. Jadi mempersiapkan, lalu setelah ditemukan memberikan pendampingan secara khusus agar ini menjadi, karena pada gilirannya kalau saya berpikir bahwa anak-anak yang berpotensi ini adalah aset bangsa yang pada gilirannya dapat membawa nama baik bangsa kita. Kalau dalam konteks misalnya pencitraan pendidikan, ya inilah wujud hasil dari pendidikan kita. Pak, kalau kaitannya dengan menunjang pembentukan karakter dan kemandirian anak berkebutuhan khusus itu seperti apa ini, Pak? Nah, ini sebenarnya satu sisi mata uang sebenarnya. Satu sisi kita memberikan apresiasi terhadap prestasinya, tapi sebenarnya pada sisi lain ini adalah suatu model pengembangan karakter agar setiap anak atau setiap peserta lomba ini memiliki kepercayaan diri bahwa saya ini bisa. Itulah karakter yang nilainya tinggi sebenarnya. Jadi ada kalanya yang kita latih di sekolah sekian lama dengan secara akademik dan ini belum tentu karakter untuk mempunyai mental juara, mental tangguh, mental kompetitif, ini belum terwadahi kan. Tapi dengan ini sebenarnya sudah membangun itu. Jadi saya mengatakan pisau mata uang itu. Kalau dari sisi kemandiriannya ada kaitannya nggak? Jadi lomba-lomba ini bisa membangun kemandirian dari peserta didik berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, kalau dalam konteks kemandirian,
itu memang ada dua aspek. Yang pertama adalah bagaimana aspek preparing dari lembaganya. Untuk bisa sampai di sini, itu apakah dominan dia difasilitasi atau dominan dia memang mempunyai gitu. Kalau kita lebih besar kalau bahasa Jawa itu nyekoi gitu, itu memang nilai kemandirinya rendah. Tetapi apabila yang kita support itu adalah mereka yang memang mempunyai potensi, langsung kita support, ini semakin membentuk kemandirian. Dalam kehidupan nyata ini Pak, prestasi-prestasi apa sebetulnya yang sudah dicapai oleh anak-anak berkebutuhan khusus ini? Gini ya. Kan selama ini merasa kurang dapat perhatian lah, artinya anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi faktanya seperti apa? Sebenarnya kan ada dua besar. Yang pertama adalah prestasi dalam konteks akademik, lalu yang kedua prestasi dalam konteks vokasional. Nah, yang kita lakukan seperti sekarang ini ada di tengah-tengahnya. Ada unsur akademik yang apabila dibina itu nanti menjadi vokasional. Tetapi kalau yang FLS 2N itu memang sudah arahnya langsung membentuk ke vokasional gitu. Ke arah mandiri ya Pak ya? Iya. Kalau di ajang internasional kami dengar bahwa sebetulnya anak-anak berkebutuhan khusus itu justru banyak menyumbangkan prestasi dibandingkan lomba-lomba yang diikuti oleh tanda kutip normal gitu. Iya betul. Ini fakta atau gimana Pak? Itu fakta Bapak. Terutama misalnya di bidang olahraga. 3 tahun yang lalu nasional kita itu sepi penghargaan atau medali internasional, justru dari Boce itu menyumbangkan kalau tidak salah 2 medali emas ya untuk internasional. Jadi sebetulnya justru anak-anak berkebutuhan ini berpotensi untuk meraih secara internasional ya. Nah justru itu tadi saya katakan bahwa apabila ini kita setelah ini lalu kita bina dengan baik, bukan tidak mungkin dia itu yang akan membawa citra negara kita dari sektor pendidikan, karena kompetitornya itu kan tidak terlalu banyak, karena Indonesia kan populasi itu cukup banyak, sementara negara lain tidak terlalu banyak, sehingga asumsinya kompetitornya kan tidak terlalu banyak. Tetapi tetap kita harus pandai membidik mana jenis lomba yang challenge-nya lebih tinggi, baik itu di bidang olahraga, di bidang vokasi maupun di bidang akademik. Prof, ini kaitannya dengan literasi ini. Iya. Sejauh mana literasi bisa menunjang keberhasilan anak berkebutuhan khusus? Nah, di era sekarang sebenarnya literasi itu mendominasi untuk peroleh hasil yang tinggi itu. Bahkan anak-anak berkebutuhan khusus pun yang sudah dalam tanda kutip akrab dengan literasi yang tidak konvensional, misalnya yang berbasis IT dan sebagainya, justru dia itu memperoleh banyak itu dari situ, bukan dari akademiknya langsung. Apalagi di era pandemi ini. Jadi berarti literasi itu penting juga dikembangkan di sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus ya, tidak hanya di reguler. Iya. Jadi kadang-kadang kan masyarakat kita underestimate. Apakah bisa dia? Sekarang anak berkebutuhan khusus mana yang tidak bisa? Apalagi misalnya anak dengan hambatan penglihatan. Ini dalam penguasaan misalnya, dan ini bisa jadi dia lebih jauh daripada kita. Dia sudah terbiasa menggali informasi melalui ini. Karena kan satu-satunya yang dia dapat lakukan
Kalau kita karena ada alternatif lain, bahkan tunagrahita pun sekarang kan sudah dibentuk teknologi yang hanya dengan gampang saja sudah bisa. Ya, dan sinyalemen, bukan sinyalemen, fakta, katanya beberapa tokoh ilmuwan tingkat internasional ada yang berkebutuhan khusus juga ya. Oh iya. Bisa dijelaskan? Kebetulan saya punya mitra dengan beberapa negara. Di tahun 2017 sampai 2019 saya punya kerjasama dengan konsorsium inklusi di Eropa. Nah, saya yang kaget justru yang mengembangkan asistif teknologi di Alicante University yang kaitannya dengan teknologi asistif anak berkebutuhan khusus, itu mereka low vision. Itu yang menciptakan. Jadi seperti tadi, tidak ada benar kalau mereka. Dan dia masih muda, Bapak. Satu itu. Lalu berikutnya di Valencia, saya punya teman, dia dosen. Pada waktu saya ketemu pertama 2017, mungkin usianya sudah tua, lebih tua saya. Dia perempuan, cerebral palsy, hidupnya ada di kursi roda terus. Hanya satu tangan yang bisa aktif, yang satu enggak. Dia sudah promosi guru besar pada saat itu. Lalu pada tahun 2019 awal datang saya ke sana, ternyata dia jadi anggota kongres di ini, jadi negara bagian fakta Valencia. lah ya, Prof ya. Itu fakta. Prof, artinya anak berkebutuhan khusus juga tetap harus membaca, menambah ilmu pengetahuan melalui kemampuan literasinya ya. Iya, betul. Nah, lalu di samping itu adalah bagi kita justru di pendidikan di akademik dan dari awal itu seharusnya sudah mulai yang kita kejar cari tahu itu adalah dia mempunyai potensi apa. Entah yang manapun, entah dia hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan fisik ataupun autis spektrum disorder. Sejak awal itu sebaiknya segera kita temukan dia sebenarnya mempunyai potensi apa. Oh, baik. Artinya tugas sekolah, guru, pembimbing bagaimana mengasesmen dengan benar dan menemukan potensi yang betul. Baik, terima kasih Prof, menyenangkan sekali berbincang dengan Prof Budianto. Terima kasih teman-teman sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Dan salam sehat selalu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.